Pada saat kamu serius mengejar impian kamu harus bersiap beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, bersiaplah untuk merasa kesepian. Kamu pasti kesepian. Saat kamu berpikir untuk merubah kehidupanmu, ada aja orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan. Ada aja orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang kamu yakini. Banyak saran terlihat baik, tapi ternyata saran-saran tersebut justru melemahkan hatimu. Contohnya, mending gak usah bro, bisnis itu gak mungkin bisa kamu lakukan. Mimpi gak usah tinggi-tinggi bro, nanti kalau jatuh sakit bro. Apa adanya aja sis, gak usah sok-sok bisnis deh. Dan banyak hal-hal yang mereka katakan. Kalau kamu memilih untuk mendengarkan mereka, berarti lupakan impianmu. Tapi kalau kamu memilih untuk jalan terus untuk mencapai impianmu, berarti kamu harus menutup kupingmu, tapi bersiaplah untuk ditinggalkan. Pada akhirnya, kamu harus berjalan sendiri untuk mencapai apa yang kamu impikan. Dan saat itu, kamu hanya berteman dengan keyakinanmu sendiri. Jim Rohn pernah berkata, "Success is a journey, not a destination. The real success is the person you become by walking the journey." Sukses adalah perjalanan, bukan tujuan. Sukses yang sebenarnya adalah kamu menjadi diri sendiri dalam menjalani perjalanan itu. Kalau kamu tidak siap untuk merasa kesepian, sebaiknya lupakanlah impianmu. Yang kedua, bersiaplah untuk ditertawakan. Pada saat kamu mengejar impianmu, percayalah akan banyak yang tertawa. Apalagi ketika kamu jatuh dan gagal. Tapi mau gimana lagi? Kamu pasti gagal kok. 100% pasti gagal. Karena sudah itu kodratnya. Mana ada kita bangun usaha langsung sempurna. Kamu harus gagal. Karena dari kegagalan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi pada saat gagal itulah, kamu akan ditertawakan. Mereka tertawa karena menurut mereka kamu keras kepala. Dikasih tahu, tapi tetap jalan terus. Kamu jatuh lagi, gagal lagi, ketawa mereka akan lebih kencang lagi. Mereka akan menganggap kamu itu seperti orang yang lagi melucu karena mengejar sesuatu yang tidak realistis. Mereka tertawa karena kamu mengejar sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan. Mereka hanyalah kumpulan orang-orang gagal yang ingin mencari teman dan melegitimasi ketidakmampuan mereka. Ketika kamu mendengarkan tertawaan mereka, berarti kamu tidak serius dengan impianmu. Kalau mereka tertawa, jangan takut untuk ketawa balik dengan lebih kencang. Kalau kata Kurt Cobain, mereka tertawa karena melihat kita berbeda. Tapi kita tertawa karena melihat mereka semua sama. Yang ketiga, bersiaplah untuk diragukan. Kamu siap nggak diragukan teman-temanmu? Atau kamu siap nggak diragukan oleh pasanganmu? Atau kamu siap nggak untuk diragukan bahkan orang tuamu sendiri? Kalau tidak siap, ya sudah, tutup aja videonya. Karena percuma mendengarkan yang lain kalau kamu tidak siap untuk diragukan. Kamu pikir setelah kamu cerita mengenai ide-ide bisnis kamu dan mimpi-mimpi besar kamu, semua orang akan mendukungmu? Lupakan itu. Karena pasti kamu akan diragukan. Kenapa mereka meragukanmu? Karena setiap orang memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda-beda. Jadi, yang harus dilakukan adalah yakin terhadap diri sendiri. Fokus pada tujuan dan harapan kita sendiri, bukan pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ingatlah, kemampuan dan potensi kita tidak ditentukan oleh opininya orang lain, melainkan oleh usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi, jadilah diri sendiri dan percayalah pada kemampuan kita sendiri. Ingat, ketika orang meragukanmu, itu bukan masalah kok. Tapi, itu akan jadi masalah ketika hal tersebut sampai membuatmu ragu dengan dirimu sendiri. Yang keempat, bersiaplah untuk dikritik. Tidak menyenangkan memang untuk mendengarkan kritik, apalagi kritik yang keras dari orang lain. Setelah usaha yang kita lakukan, kita bisa jadi minder, kita bisa jadi malu, tidak pede dengan apa yang kita lakukan, bahkan bisa sampai merenggut kepercayaan diri kita. Tapi mau gimana lagi? Kritik pasti datang kok. Kita harus siap, terutama yang siap itu mental kita. Tapi harus kita ingat bahwa setiap kritik itu tidak buruk. Ada juga, bahkan kalau kita mendengarkan kritik tersebut, justru membuat kita lebih berkembang. Semua tergantung gimana sikap kita terhadap kritik kok. Jangan takut untuk memulai dan terus berjuang. Ingat bahwa kritik adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Kita harus menggunakan kritik sebagai bahan untuk memperbaiki diri kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Jika kita serius dengan impian kita,
Bersiaplah untuk diterima dengan baik atau dikritik dengan keras. Ketika itu terjadi, kita akan memiliki sikap terbuka untuk belajar dan berkembang. Kita akan buktikan pada diri sendiri, terutama orang lain, bahwa impian kita bisa menjadi kenyataan melalui usaha perbaikan yang konsisten. Yang kelima, bersiaplah untuk disalahpahami. Akan selalu ada orang yang salah paham dengan dirimu. Itu pasti. Ketika kita serius pada impian kita harus siap untuk disalahpahami. Terkadang, orang lain tidak memahami passion dan dedikasi kita terhadap suatu hal. Mereka mungkin berpikir bahwa kita itu terlalu ambisius, atau kita itu terlalu fokus pada diri sendiri. Namun, hal itu tidak selalu buruk. Jangan takut untuk mengejar impian, dan jangan biarkan orang mengendalikan hidup kita. Teruslah bergerak maju, dan jangan terpengaruh dengan pendapat negatif orang lain. Fokus pada tujuan dengan cara kita sendiri. Pada akhirnya, kebahagiaan dan prestasi kita adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi, jangan ragu untuk mengejar impian, dan siaplah untuk disalahpahami. Kita harus jadi pemimpin dari hidup kita sendiri, dan capailah apa yang kita inginkan. Yang keenam, bersiaplah untuk ditinggalkan banyak orang. Ya, meskipun mungkin terdengar sangat sulit, tapi itu bisa jadi hal yang positif. Ketika kita fokus pada impian kita akan memiliki banyak waktu dan energi untuk mencapai impian tersebut. Dan dalam prosesnya, kita akan menemukan orang-orang baru yang memiliki visi dan minat yang sama dengan kita. Dan akhirnya, kita harus meninggalkan orang-orang lama itu. Terkadang, orang-orang yang kita tinggalkan mungkin tidak setuju dan tidak memahami apa yang kita lakukan. Namun, itu bukan alasan kita untuk menyerah pada impian kita. Kita harus mempertahankan tekad dan fokus terhadap apa yang kita impikan. Pada akhirnya, kebahagiaan dan kesuksesan adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi, gak usah takut untuk mengejar impian kita, meskipun kamu harus ditinggalkan orang. Jangan biarkan orang lain menentukan jalan hidup kita, karena nanti pada saat kamu sukses, semua orang akan mengaku saudara kamu. Ketika kamu siap dengan 6 hal di atas, insya Allah jalanmu untuk menuju sukses akan lebih mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sharing santai, dan hari ini saya akan membahas mengenai 4 cara supaya kita bisa tetap fokus untuk meraih impian kita. Bruce Lee mengatakan, saya lebih takut kepada orang yang melatih 1 jurus 1000 kali daripada orang yang melatih 1000 jurus 1 kali. Dari quote itu udah kelihatan gitu. Kalau sesuatu yang kita lakukan secara fokus, sesuatu yang kita lakukan secara konsisten, maka sesuatu itu jadi berbahaya. Maka sesuatu itu akan menjadi sebuah hal yang membuat hidup kita bisa berubah. Nah, banyak sekali orang-orang cerdas, banyak sekali di Indonesia, banyak sekali orang-orang cerdas, banyak sekali orang yang pintar, belajar berbagai macam hal dia bisa gitu, pendidikannya tinggi. Tapi kenapa dia belum meraih impiannya sampai sekarang? Karena dia merasa semua bisa. Pada saat dia merasa semua bisa, akhirnya semua dia kerjakan. Pada saat semua dia kerjakan, akhirnya tidak ada yang maksimal. Apa yang dia lupa? Fokus. Fokus ini sangat penting. Kita punya impian besar, tapi kalau kita tidak fokus, kita tidak jadi apa-apa. Kita punya modal yang besar, tapi kalau kita tidak fokus, kita tidak jadi apa-apa. Kita pintar, kita cerdas, tapi kalau kita tidak fokus, kita akan jalan di situ aja. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga supaya kita tetap fokus? Ada 4 cara. Cara pertama ialah jangan suka bandingkan dirinya kita dengan orang lain. Apalagi sekarang dengan media sosial yang semua orang bisa akses. Media sosial, menurut beberapa penelitian, itu justru bisa bikin stres atau bisa memperdalam rasa iri orang. Gara-gara media sosial, kita sering mengutuk diri sendiri dan memuja orang lain. Gara-gara media sosial, kita mengutuk istri sendiri dan memuji istri orang lain. Gara-gara media sosial, kita memuji anak orang lain daripada anak sendiri. Gara-gara media sosial, kita melihat kayaknya suami orang ini lebih bagus daripada suami sendiri. Padahal, satu postingan di media sosial itu tidak bisa dibandingkan dengan 24 jammu. Kita tidak mulai dari situasi yang sama. Kita tidak mulai dari titik yang sama. Ada orang yang sudah memulai dengan dia sudah punya modal yang besar. Akhirnya, waktu dia bikin kafe, dia gampang sekali untuk mendapatkan modal. Sedangkan Anda
motor saja tidak punya. Terus Anda mau bandingkan dengan dia. Tidak adil. Ada yang bapaknya memang sudah kaya dari dulu. Ada bapaknya yang biasa-biasa saja. Terus kita mau bandingkan. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Syarat utama kalau Anda mau fokus yang pertama adalah jangan sering bandingkan dirimu dengan orang lain. Terutama di media sosial. Terus apa yang harus kita bandingkan? Anda bandingkan proses dia dengan proses kita. Itu yang bisa dijadikan acuan kita supaya bisa semangat. Melihat media sosial orang lain yang sudah sukses itu boleh-boleh saja. Tapi kita jangan sampai minder. Tertantang boleh, tapi tidak boleh terintimidasi. Jadi yang pertama adalah jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang kedua adalah Anda harus melakukan hal yang tepat. Sekali lagi, Anda harus melakukan hal yang tepat setiap saat. Ada sebuah cerita menarik. Ada seorang anak muda mempunyai mobil. Kunci mobilnya hilang. Dia carilah di halaman rumah. Dia cari di halaman rumah 1 jam, 2 jam. Dia cari terus. Ya, nggak dapat. Terus ada orang yang lihat. Orang itu tanya kepada anak muda itu. Lagi nyari apa anak muda? Lagi cari kunci mobil. Emang hilangnya di mana? Anak muda itu jawab. Hilangnya di dalam rumah. Kagetlah dia. Terus dia bilang, loh kok carinya di luar rumah? Anak muda itu jawab, iya soalnya di dalam rumah gelap. Di luar terang. Maksudnya banyak orang sudah bekerja, tapi bekerjanya itu menangkap angin mengejar bayangan gitu. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kelihatan bekerja, kelihatan sibuk tapi tidak fokus. Yang harusnya dia ke Surabaya, dia bekerja keras, dia jalan terus, akhirnya dia sampai ke Bandung. Menurut buku Outliers karangan Malcolm Gladwell, ada hukum 10.000 jam. Hukum 10.000 jam itu yang membuat Anda menjadi ahli. Orang kalau sudah jadi ahli, dia akan dibayar mahal. Kenapa dia bisa jadi ahli? Karena tadi, hukum 10.000 jam tadi. Kalau kita melakukan terus, maka kita akan jadi ahli. Nah pertanyaannya adalah, dalam satu hari itu, berapa kali Anda melakukan hal untuk impian Anda itu? Misalnya, Anda pengen jadi YouTuber terkenal. Berapa kali Anda coba belajar mengenai YouTube itu? Berapa kali Anda coba belajar mengenai mungkin kameranya, lightingnya mungkin. Berapa jam Anda belajar itu? Berapa jam Anda menginvestasikan waktu Anda untuk impian Anda itu? Atau mungkin Anda ngerjain YouTube iya, ngerjain startup program iya, bisnis pecel lele juga iya, nggak akan bisa. Karena tadi hukum 10.000 jam tadi. Anda harus fokus pada satu bidang dan Anda bisa jadi ahli. Nah kalau Anda hanya punya impian saja, tapi Anda tidak fokus untuk mengerjakan itu, sama aja seperti pemuda tadi yang mencari kunci, tapi pengen mudahnya aja dia cari di tempat terang. Padahal kunci itu hilang di dalam rumah. Dia tidak mau untuk keluar dari comfort zone-nya untuk supaya gelap-gelapan cari kunci. Padahal disitulah kuncinya. Kenapa harus dia cari di luar? Karena dia menganggap di luar tadi terang. Jadi lakukan hal yang tepat setiap saat. Yang ketiga, bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kamu rencanakan. Bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kamu impikan. Great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Setelah kamu memutuskan untuk bismillah, saya akan mencapai impian-impian saya menjadi seorang musisi ternama. Fokus di situ. Bertanggung jawablah dengan itu. Tidak perlu lagi orang ngasih tahu. Kalau Anda punya impian besar tapi memilih untuk menjadi pemalas, itu adalah cara yang indah untuk menjadi gila. Gila Anda Pak. Anda masih malas, sholatmu nggak bagus, sedekahmu kurang. Jadi tidak ada tanggung jawab terhadap apa yang kamu impikan. Secara habluminanasnya Anda nggak kuat, habluminaulahnya juga nggak kuat. Padahal kalau dua-dua ini kuat, itu adalah bentuk tanggung jawab. Sekali lagi, great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Yang keempat, jangan mudah tertipu dengan peluang. Yang namanya peluang, yang namanya proposal usaha, di awal pasti indah, di awal pasti bagus. Anda ditawarin ini, Anda ditawarin itu. Apa kata dia? Oh ini pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. Padahal ekspektasi pasti tidak sesuai dengan realita. Nggak ada jalan pintas untuk menuju sukses. Ada yang bilang, oh ini selama 2 bulan, 3 bulan Anda akan bisa begini. Ini nonsen yang seperti itu. Semua butuh kerja keras. Semua butuh pengorbanan gitu. Jadi jangan tertipu. Contoh misalnya Anda pengen menggali untuk mendapatkan mata air.
Anda gali dulu di sini mata air. Anda gali dan banyak tetangga-tetangga Anda juga gali mata air di tempat-tempat yang berbeda-beda. Pas 1 meter, 2 meter gali, ternyata tiba-tiba Anda dengar dari sana tetangga Anda bilang, airnya ngucur, airnya ngucur. Anda lihat, di sana kok airnya udah ngalir ya. Padahal saya belum ada ngalir-ngalir. Akhirnya apa? Anda berpikir seperti ini. Kayaknya di sana lebih banyak airnya. Akhirnya yang sudah digali, Anda tinggalin, Anda pindah ke sana. Anda gali lagi dari awal di sana. Setelah Anda gali di sana, Anda lihat di sudut sana ada lagi air yang ngucur. Anda pindah lagi ke sana. Tidak fokus. Padahal Anda fokus. Mau ada batu, singkirin batunya. Fokus di situ terus. Siapa tahu air itu hanya tinggal 0,5 meter. Cuman karena Anda tergoda ngelihat orang lain, lihat peluangnya orang lain, akhirnya Anda berpikir, oh kayaknya bidang ini yang cocok. Oh kayaknya bidang ini yang cocok. Bukan masalah bidangnya yang cocok. Orangnya yang cocok atau tidak. Bukan di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. Itu tadi keempat, bagaimana caranya supaya bisa fokus. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat Anda bisa menentukan satu pilihan dan fokus satu pilihan itu dan menjadi ahli dalam bidang itu. Terima kasih, sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang itu kalau susah, punya masalah lain, malah dijadiin konten, dipamer di media sosial. Mereka bangga dengan apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Mereka posting di media sosial dengan sound effect. Apa sih yang mau dicari dari orang? Supaya orang melihat masalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pengen sharing ke teman-teman semua tentang pentingnya sebuah circle pertemanan yang bisa membuat kita bertumbuh atau enggak. Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman lama saya. Singkat cerita, kita nanyain kabar teman-teman yang lain. Oh gimana sih ini, gimana sih itu, wah ini sudah sukses ya, ini sudah jadi ini ya, wah ini sana udah di sini ya, sana sudah di situ ya. Kita cerita ngalor ngidul mengenai teman-teman kita dulunya dan sekarang mereka seperti apa. Ada teman kita yang dulu bandel banget. Wah kerjanya pokoknya segala macam kenakalan itu dikerjain sama dia. Dan gak nyangka sekarang ternyata dia ibadahnya bagus. Agamanya bagus, attitude-nya luar biasa, dan kehidupannya pun itu bagus. Dan sekarang dia itu tidak seperti dulu lagi. Nah terus teman saya nyambung, iya sih soalnya dia sekarang itu bergaulnya dengan si A dan bergaulnya dengan si B. Sedangkan sepengetahuan saya, si A dan si B ini memang dari dulu terkenal dengan ibadahnya bagus, agamanya bagus, ya attitude-nya bagus, dan segala macamnya. Nah kita cerita juga mengenai ada teman kita yang dulunya taat beribadah, dulunya pakaiannya sangat sopan. Tapi sekarang sudah tidak mencerminkan seperti itu lagi. Berbanding terbaliklah dengan dia yang dulu. Dari sini memang sangat jelas bahwa mau jadi apa kita 5 tahun yang akan datang, itu ditentukan. Yang pertama adalah buku apa yang kita baca. Dan yang kedua dengan siapa kita bergaul. Kalau zaman sekarang itu ditambah siapa yang Anda follow di media sosial. Jadi kalau ada orang yang sebenarnya ngomongnya seperti ini, jangan pilih-pilih teman lah, semua bisa ditemanin kok. Sekarang coba saya tanya, kira-kira kalau anakmu temenan sama tukang mabuk, kira-kira kamu izinin nggak? Kira-kira kalau anakmu temenan sama orang yang terkenal suka ngambil barang orang, kira-kira Anda ngizinin nggak? Kalau saya pasti nggak ngizinin anak saya untuk berteman dengan dia. Terus ada yang ngebantahin, ada yang bilang seperti ini, kita bisa kok merubah teman-teman yang gak bagus itu menjadi baik kok. Dia tidak akan bisa berubah kecuali dia sendiri yang mau merubah. Ngapain kita ngabisin waktu kita untuk merubah orang sedangkan dia sendiri tidak mau berubah?
Waktu kita itu hanya 24 jam satu hari. Masa kita mau menghabisin waktu kita untuk hal-hal yang belum tentu itu menguntungkan kita. Sedangkan kita sendiri itu masih kurang, masih banyak yang kurang dari diri kita. Mending kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa membuat diri kita bertumbuh. Jadi penting gak kita untuk memilih teman, apalagi yang nantinya berada dalam circle kita? Sangat penting. Karena saat kita dan mereka diikat dengan kata pertemanan, berarti kita harus rela berkorban satu sama lain. Rela untuk investasi waktu satu sama lain. Untuk ketemu, ngobrol, hahaha, dan lain-lainnya. Kalau orangnya tepat, berarti investasi kita tidak sia-sia. Bagaimana kalau kita salah teman? Ya kita rugi waktu, rugi tenaga, makan hati, dan akhirnya kita tidak menjadi orang yang bisa bertumbuh. Hadirnya teman yang baik di sekitar kita, yang bisa menyemangati kita, yang bisa mencintai dan menyayangi kita, itu adalah benar-benar rezeki dari Allah. Karena rezeki orang ini macam-macam, dan tanpa kita sadari, pertemanan, circle yang sehat, circle yang bisa bertumbuh satu sama lain, itu adalah rezeki yang besar yang tidak bisa kita beli dengan uang. Artinya, kalau itu rezeki, berarti kita harus pandai untuk mencarinya. Sama seperti uang. Uang, kalau kita berusaha, insya Allah kita akan dapatkan uang. Begitu juga dengan pertemanan. Kalau kita mencari teman yang baik, teman yang bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan teman-teman tersebut. Jadi memang harus dicari, jadi jangan sembarang untuk memilih teman. Nah sekarang ada 4 tipe teman-teman yang harus berada dalam circle kita. Yang pertama, teman-teman yang penuh inspirasi. Teman yang bisa menginspirasi ini bukan teman yang sudah sukses, terus dia bisa menginspirasi. Bukan. Maksudnya begini, dia bisa menginspirasi kita dalam hal-hal yang kecil. Mungkin dia belum bisa menginspirasi kita dalam hal-hal kesuksesan mungkin. Tapi dia bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, sholatnya tepat waktu, kamarnya rapi dan bersih, attitude-nya kepada orang yang lebih tua sopan banget. Dan dia sangat menghargai teman-teman yang seusia dia. Itu adalah inspirasi-inspirasi kecil yang kita butuhkan dari seorang teman. Jadi yang menginspirasi ini bukan cuma dalam kalangan orang-orang yang berada saja, tapi orang-orang yang tidak berada pun dengan attitude yang bagus memberikan inspirasi kita terhadap hal-hal yang membuat kita takjub dengan dia. Orang-orang tersebut itu harus berada di circle kita. Contohnya misalnya ada teman kita kaya raya, teman kita tajir, tapi handphonenya biasa saja. Padahal dia mampu loh beli handphone terbaik, handphone termahal, handphone tercanggih, tapi dia memilih untuk tidak membeli itu. Atau mungkin dari kalangan-kalangan yang biasa saja, tapi memiliki attitude-attitude yang keren. Jujur, suka menghargai orang, apa adanya, nggak neko-neko. Secara tidak sadar, secara tidak langsung, itu yang masuk di kepala kita. Jadi pada dasarnya, inspirasi itu muncul bukan cuma dari kalangan yang sudah sukses saja, tapi dari teman-teman yang nggak berada pun, kita bisa menjadikan mereka inspirasi. Yang kedua, teman-teman yang punya motivasi. Apa bedanya inspirasi dan motivasi? Motivasi itu menjadi penyemangat untuk bertindak. Sedangkan inspirasi adalah penghubung antara diri kita dan tindakan kita. Motivasi itu bisa mendorong kita untuk melakukan segala macam hal. Sedangkan inspirasi adalah tarikan agar kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan diri kita sendiri. Orang-orang yang punya motivasi tinggi ini bukan hanya orang-orang yang punya status dan story-story tentang motivasi loh ya. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai motivasi dan dia implementasikan secara tindakan. Ngelihat matanya aja kita udah semangat sekali. Mereka orang-orang yang sangat tidak sudi untuk menyerah. Mereka itu orang-orang yang berjuang untuk hidupnya. Orang-orang ini gak pernah nunjukin rasa sakit mereka, rasa kecewa mereka di depan orang lain. Karena bagi mereka, nunjukin rasa sakit di depan orang lain, apalagi semua orang lain tahu tentang sakit mereka, itu adalah aib mereka. Kalau melihat teman-teman yang punya motivasi tinggi ini, ngelihat mereka itu kita
pengen gerak aja. Karena aura dari motivasi mereka itu sampai loh ke kita. Zaman-zaman sekarang ini berbanding terbalik. Orang-orang itu kalau susah, punya masalah lain, malah dijadiin konten, dipamer di media sosial. Mereka bangga dengan apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Mereka posting di media sosial dengan sound effect. Apa sih yang mau dicari dari orang? Supaya orang melihat masalah kita. Enggak lah, makanya kelilingi pertemanan kita itu dengan memang benar-benar orang-orang yang punya motivasi.